You bayangkan, ya. Downloading, loading, sensing, presensing, baru kita bicara tentang fungsi manajemen. Inilah kira-kira bulan years. Saya pimpin Wakatobi pada saat itu 10 tahun. Saya punya keyakinan pada saat itu 20-30 tahun kemudian Sulawesi Tenggara kita akan warnai. Dan itu kalau Anda tanya Remlauri yang sekarang terkenal itu, coba tanya dia. Ketika saya masuk di kelas mereka, ketika saya jadi bupati, saya beri motivasi. Saudara-saudara sekarang putra-putri Wakatobi, Anda boleh merendah diri, tapi menurut saya tidak boleh. Pemimpin besar di dunia ini awalnya dari kampung kecil seperti Anda semua. Tapi karena semangat Anda, cara pandang Anda, lalu Anda pede menjadi seseorang, lalu Anda bisa tampil menjadi pemimpin. Baik, sahabat-sahabat GSM yang baik hatinya, sekarang kita akan berbicara terkait leadership. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Hugua tadi, bahwa misalnya dia memiliki guru, salah satunya adalah Tony Robbins. Kita tahu bahwa Tony Robbins itu adalah salah satu motivator terkenal skala internasional dia memang saat ini. Namun sebelum Tony Robbins ada satu sosok yang sangat familiar juga dan sangat fenomenal, yaitu Stephen R. Covey, di mana dia adalah penulis buku banyak buku yang dia buat, dan kemudian beliau itu seorang penasihat sekaligus juga motivasi. Beliau pernah berjumpa dengan 31 kepala negara di dunia ini, dan 4-nya dari Presiden Amerika Serikat. Dia pernah menjadi penasihat dan memberikan pandangan-pandangan atau gagasan-gagasan banyak hal, soal leadership, soal motivasi dan lain sebagainya. Dan Stephen R. Covey di sini meneliti bahwa sejak Perang Dunia ke-1 maka terjadi pemerosotan atau pendangkalan value, pendangkalan nilai. Dari awalnya dulu itu sebelum 150 tahun yang sebelum Perang Dunia ke-1 itu orang bicara tentang etika, apa yang disebut etika karakter. Orang berbicara tentang kehebatan primer. Nah sekarang orang setelah perang itu orang dominan bicara tentang etika personal, berbicara tentang kehebatan sekunder, berbicara misalnya lebih suka berbicara terkait teknik-teknik, cara berbicara, cara mempengaruhi, cara masuk lewat atas bawah kanan kiri. Jadi orang lebih dominan bicara apa yang disebut tadi etika kepribadian, bukan apa yang disebut dengan etika karakter, misalnya jujur, sabar, berani, tawakal, hal-hal etika karakter itu seperti itu. Menurut penelitian daripada Stephen R. Covey, dia menemukan benang merah di situ. Saya ingin memberikan analogi. Jadi Pak Gua tadi berbicara terkait leadership dan manajerial, bahwa soal manajerial itu gampang, tetapi pada dasarnya setiap pribadi itu harus menjadi leader sebelum manajerial. Analoginya begini, ada sebuah kisah di negeri daun sembunyi. Di situ ada pimpinannya yang bernama Mizu, yang memiliki visioner. Orangnya visioner, dan dia melihat permasalahan-permasalahan yang ada di negeri daun sembunyi itu. Human Development Index-nya itu rendah,
dan tingkat kemiskinannya itu tinggi. Nah, di sini kemudian Mizu ingin melakukan sebuah transformasi, ingin melakukan shifting, ingin melakukan disruption untuk bagaimana caranya negeri daun sembunyi tadi bisa makmur, bisa jaya kembali, yang dimana negeri itu penuh dengan fata morgana dan imajinasi ketika dia memimpin, karena diwarisi oleh pendahulu-pendahulunya. Kemudian muncullah dua platform, kita sebut saja GSM Society dan Gensha Humanity. Mereka ingin menerjemahkan apa yang menjadi permasalahan di negeri daun tadi. Mizu menantang mereka untuk membuat DP 0 rupiah, rumah gratis, ceritanya begitu. Kemudian mulailah mereka GSM Society, Gensha Humanity melakukan proyek itu, mengerjakan proyek itu. Dari waktu yang ditentukan, biaya yang dibutuhkan, mutu yang ditetapkan, mereka memenuhi, dan pekerjaannya sama-sama selesai tepat waktu, kualitas bagus. Jadi antara waktu, mutu, biaya itu mereka benar-benar seorang yang mampu mengerjakan itu dengan baik. Nah, kemudian si Mizu sebagai pimpinan menanyakan kepada GSM Society, pembangunan rumah yang kamu kerjakan ini untuk apa dan untuk siapa? Maka GSM Society mengatakan bahwa pembangunan ini untuk masyarakat dari menengah ke bawah. Kemudian si Mizu menanyakan lagi kepada Gensha Humanity, pembangunan yang kamu lakukan ini untuk apa? Untuk siapa? Gensha Humanity mengatakan bahwa pembangunan ini adalah untuk masyarakat menengah ke atas. Nah, yang menjadi pertanyaan kita bersama, kira-kira di antara platform GSM Society dan Gensha Humanity, siapa yang layak dikatakan seorang manajerial dan seorang leader? Gimana? Benar. Gensha Humanity dan GSM Society, mereka dua bisa dikatakan seorang manajerial. Tetapi di antara mereka dua ini ada yang tidak bisa dikatakan seorang leader. Siapakah itu? Benar lagi bahwa GSM Society lah yang layak dijadikan leader. Sedangkan Gensha Humanity bukanlah seorang leader. Dia hanya layak sebagai seorang manajerial, tapi tidak bisa dikatakan seorang leader. Karena secara hakikat seorang leader itu harus mampu menerjemahkan apa yang kemudian menjadi program itu kemudian untuk kemanfaatan atau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada tadi. Nah, dari kisah yang saya sampaikan tadi bahwa permasalahannya ada pada indeks pembangunan manusia dan kemudian kemiskinan yang tinggi. Nah, ini yang mau coba diselesaikan, dan yang paling menyentuh untuk menyelesaikan problem ini adalah GSM Society. Gensha Humanity tidak menyelesaikan karena tujuannya adalah untuk orang-orang yang sudah merdeka, sudah bahagia. Sedangkan GSM Society untuk yang terluka, untuk yang membutuhkan. Nah, di sini kita melihat dua paradigma
sehingga kita bisa membedakan mana manajerial, mana leader. Mereka sama-sama menyelesaikan dengan tepat waktu pekerjaan bagus, tetapi menyelesaikan permasalahan secara hakikat untuk kemanfaatan sesama hanya GSM Society. Gensa Humanity tidak memiliki value itu. Gimana? Saya kira sahabat-sahabat GSM sudah mengerti perbedaan antara leader dan manajer. Jadi berbicara soal teknis, itu soal yang tidak cukup sulit, tetapi memutuskan kebijakan itu dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan pengetahuan teknis, dibutuhkan skill, kemudian dikombine semua itu untuk menjadi value yang lebih berarti. Baik sahabat-sahabat GSM, kemudian di durasi berikutnya koja-koja antara Bung Yusri dan Pak Hugua itu berbicara tentang talk about politics. So I'm sorry, I don't have power to talk about politics. I can't. And I think enough for today. Thanks for watching and see you next time with my next video. Salam sidik jari.